Dia bilang, "Nak, jangankan kuliah, kau SMA saja, aliyah saja, mama nggak bisa bantu." Masjid itu luar biasa menurut saya. Pertama, ibadah saya akan terjaga, pergaulan juga saya terjaga, kemudian secara ekonomi saya nggak perlu bayar. Betul. Saya lihat satu yang saya diajarkan adalah survival. Oke. Gitu ya. Bagaimana saya bisa kuat menghadapi situasi apapun yang saya hadapi. Riba itu adalah sesuatu yang Allah proklamirkan ngiri. Iya. Kalau kau jadi pelaku riba, maka aku dan Rasulku akan jadi musuhmu. Ketika saya dibesarkan di masjid, kemudian berdekatan dan bersentuhan dengan ajaran-ajaran Islam, akhirnya di situ menguatkan saya untuk terus berada di situ. Saya bilang, "Mak, doakan saya. Doakan saya, Mak." Jadi berbekal uang 500.000 itu saya ke Medan. Itu untuk ongkos, itu untuk kuliah, itu untuk makan, semua lah, semua all in ada di 500.000 itu. Karena saya anak pesantren, anak aliyah ya, anak aliyah dan sekolah di pesantren gitu. Saya carinya ke masjid lah. Oke, ada pastinya ke situ ya. Ke situ kan, ke masjid. Satu, masjid itu luar biasa menurut saya. Pertama, ibadah saya akan terjaga. Pergaulan juga saya terjaga, kemudian secara ekonomi saya nggak perlu bayar, betul, gitu kan. Yang penting saya bisa pintar-pintar bawa diri lah. Betul. Akhirnya pilihan saya jatuh di sebuah masjid namanya Masjid Ikhlasiyah di Jalan Amal Luhur, Kapten Muslim. Iya, di belakang Rumah Sakit Sari Mutiara. Saya tinggal di sana. Waktu itu BKM-nya jaksa ya, seorang jaksa. Dia terima saya tinggal di situ dengan catatan saya bersih-bersih, kemudian kalau ada inilah cikal bakal dari marbot itu ya. Ya, di situ tinggal, tapi nggak digaji, cuma dapat tempat tinggal aja. Makan cari sendiri, makan cari sendiri. Tempat tidur aman lah intinya. Oh aman tempat tidur aman. Tapi itu tadi hebatnya anak masjid ini. Pertama banyak orang tua yang simpati ya, berempati dia. Banyak. Kemudian yang kedua masyarakat itu simpati dengan kita, gitu. Sehingga kalau bicara tadi makan, itu bagian yang bisa diselesaikan dengan mudah gitu ya kan. Diselesaikan dengan mudah. Jadi banyak orang-orang tua yang mau angkat saya jadi anaknya gitu. Suruh punya bapak dan mama angkat. Punya bapak dan mama angkat dan bukan cuma satu. Gitu kira-kira gitulah dari situ masjid. Selesai akhir kuliah? Selesai. Jadi saya di masjid itu kurang lebih 3 tahun saya tinggal. Dari tahun 2000 ya, masuk di IAIN dulu ya, sekarang UIN. Saya jurusan tadris matematika, tarbiyah. Harusnya jadi guru ya kan? Iya, penasaran juga sih. Jadi guru. Jadi tapi nggak sampai selesai saya di situ kuliah. Jadi 3 tahun kemudian saya udah punya kerjaan gitu ya. Akhirnya saya bisa ngontrak rumah sendiri lah. Gitu. Oh, artinya nggak berlama-lama di masjid itu ya? Nggak, 3 tahun. Nah kerja apa waktu itu Bang? Sempat ngajar sebentar, kemudian sesuai dengan jurusannya. sempat Privat gitu atau gimana? Privat juga, privat Al-Quran. Kemudian kerja asuransi, jadi sales. Sempat jadi sales. Terakhir itu sebelum menikah saya diterima di perusahaan farmasi, namanya di Bernopam. Oh, prinsipalnya ya? Di prinsipalnya. Baik. Nah yang pengen kita tanyakan nih, saat melanjutkan pendidikan di pesantren dan YN, kira-kira pelajaran apa yang paling membekas dan membantu Abang nih dalam membangun bisnis saat ini? Jadi prinsip-prinsip apa sih yang didapat dari pengalaman kemarin itu sampai kemudian membangun bisnis sekarang? Ya sebenarnya gini, dari peristiwa saya SMP ya, kemudian merantau di Cermal, kemudian masuk ke pesantren, kemudian ke Medan merantau masuk ke YN. Saya lihat satu yang saya diajarkan adalah survival. Gitu ya. Bagaimana saya bisa kuat menghadapi situasi apapun yang saya hadapi. Nah, berbekal ini, saya mau dibuang kemanapun kira-kira gitu. Saya siap gitu, karena memang biasa lapar, kan gitu, biasa susah, kira-kira gitu kan. Nah, ada yang menarik ketika saya kuliah dulu. Saya membaca sebuah buku. Saya lupa saya bukunya tulisan siapa.
Judulnya gini, menikahlah maka kau akan jadi kaya. Masya Allah. Gitu ya kan. Ini pesannya untuk Gen Z kayaknya. Jadi gitu. Jadi di saat kawan-kawan saya kalau mau menikah itu banyak mikir, nanti mikir bagaimana biaya hidup anak orang gitu kan. Betul, kemudian gimana nanti rumahnya segala macam. Saya nggak kepikiran itu karena biar aja Allah itu semua gitu kan. Gitu kan. Nah, karena tadi bekalnya kan menurut saya cukup kuat ketika saya ditempa dengan berbagai macam penderitaan ya kan. Gitu kan. Pengalaman pahit segala macam itu akhirnya ini kecil aja nih, apalagi sendiri saya bisa, apalagi berdua selesainya nih kan gitu kan. Betul. Gitu. Walaupun faktanya belum begitu ya. Iya, ya naik turun lah gitu. Oke. Waktu itu ketika menjalankan bisnis ini kita sudah cerita pada fase bisnis ya. Kira-kira bisnisnya kan ada 4 nih. Ya kalau kita ada advertising, ada pengiklanan, baliho ya, kemudian sampai pada level Videotron nih. Ya. Nah, ini jumlahnya ada berapa Bang Videotron di sini? Alhamdulillah Videotron saya baru satu. Karena lumayan mahal bangun Videotron itu. Kemarin saya habis 1,8 miliar untuk bangun itu. Kemudian kalau billboardnya ada sekitar 20-an lah. Oke. 20 billboard. Nah, titiknya di mana nih? Tersebar di Medan. Medan masih ya, Medan kota ya. Tapi saya mulai bisnis advertising ini bukan di Medan, kebetulan di Jakarta. Di Jakarta. Nah, tapi sebenarnya kalau kita balik ya, tadi kan sekarang bisa berbisnis gitu kan. Mulainya dari mana gitu. Iya. Sebenarnya mulai dari ketika ketemu istri saya. Dari situ mulainya. Jadi saya unik nih cerita kalau ketemu istri. Jadi dulu ceritanya kalau ketemu istri kan ketemu cewek cantik, cakep gitu kita nembak langsung ya kan. Dia jadi pacar kita. Nah, waktu itu istri saya bilang begini, "Enggak ada pacaran dalam Islam, Bang." Padahal saya anak aliyah kira-kira gitu kan. Padahal kita tahu itu kalau bicara konsepnya kan gitu kan, taruh konsep dalam Islam, tapi ya dengan pergaulan segala macam pacaran itu jadi biasa gitu di umur saya. Mungkin dia sampai sekarang gitu ya. Tapi istri saya waktu itu bilang nggak ada pacaran, kalau Abang memang serius datang ke rumah. Apa yang meyakinkan istri pada saat itu untuk menerima? Gini, waktu itu saya ketemu istri itu di asuransi ya. Di asuransi. Jadi istri saya ini pemalu nih. Istri saya pemalu. Jadi mamanya itu pengen anak ini jangan jadi pemalu lagi, dimasukkan ke asuransi. Karena asuransi itu kan menjual. Betul. Jadi bagaimana dia bisa menjual kalau dia malu? Jadi nggak laku, jadi malunya tuh ditekan habis supaya bisa menjual. Nah, ketemulah saya di asuransi itu kan, kira-kira gitu. Nah, pada saat kebetulan saya mentornya. Saya mentornya. Atau grup di perusahaan itu ya? Ya, saya mentornya. Jadi saya yang latih, saya yang interview di awal pada saat menerima, kemudian saya yang latih. Kayaknya pada saat interview udah ada, kalau udah ada ya kan, bisa dilihat-lihat, wah ini cakep nih gitu ya. Masuk kategori ya? Ya, masuk kategori. Nah, saya begitu ketemu beliau, itu pertama kali kan ketemu orang, kenalan, salaman dong. Ya kan, kenalan nama. Istri saya nggak mau waktu itu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Dia begini, Pak. Iya. Ini ukti-ukti nih. Gitu kan, nah ukti-ukti nih gitu. Jadi dari situ saya tuh, ini credit point nih, gitu kan. Nah, saya lihat, terus saya pengen tahu lebih jelas. Nah, singkat cerita begitu orang tuanya menyambut saya positif ya, karena niat saya serius gitu ya. Ya, biasa orang pacaran ya. Kira-kira gitu, walaupun saya nggak pacaran tapi dekat, kita usaha-usaha dikit lah. Bisa pegang-pegang tangan gitu. Walaupun udah ngisi-ngisi ceramah di masjid masih ada gitu-gitu juga, ada bandel-bandelnya juga. Betul. Tapi satu kata yang membuat saya jadi tersadar gitu, tersentak. Istri saya bilang begini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dia sampaikan ini, apabila bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, maka lebih bagus ditusuk dengan 1000 jarum. Saya terdetak pada saat itu. Ini peringatan keras sebetulnya. Luar biasa. Tapi itu makin menguatkan saya untuk jadikan dia menjadi istri saya. Karena saya kan sejahat-jahatnya manusia. Iya, pasti pengen dapat istri yang terbaik kan gitu. Betul. Nah, dari sana. Kemudian kita diskusi bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang baik, tujuannya kemana gitu. Akhirnya kita bismillah kita lanjut serius lah. Tapi ada yang unik. Pada saat kita udah sama satu visi ya, istri saya bilang gitu, udah Bang gak usah lama-lama, lamar saya ke rumah. Masya Allah. Saya bilang saya nggak punya uang sekarang. Karena waktu itu masih tinggal masjid itu. Masih tinggal masjid. Calon mertua tahu waktu itu? Tahu, bahkan kalau datang ke masjid juga. Jadi satu sisi yang lihat saya ini anak pergaulannya bagus nih, tinggal di masjid gitu kan. Iya. Itu yang buat dia lapang. Ya, itu buat mungkin kalau anaknya menikah sama si Barbot ini ya nggak dimacam-macami lah kira-kira gitu kan. Kemudian yang kedua
dia lihat saya biaya sendiri gitu. Jadi mandiri. Ya. Jadi oh ini mungkin dia bisa nanti membimbing anak saya untuk bisa survive gitu ya. Masya Allah. Terus saya bilang, saya mau, tapi saya nggak punya uang. Waktu itu saya punya uang cuma 500.000 rupiah. Tahun? Tahun 2004. Oke. 2004. Nah, belum kerja waktu itu. Masih di asuransi kan dapat polis baru dapat gaji kan, komisi kan, kalau nggak ada gaji kan. Jadi saya bilang, saya nggak punya uang cuma 500.000, tapi kalau kamu mau menikah aja, bisa lah mungkin 1 juta kan, kurang lebih gitu sama KUA, selesai lah. Mau, saya bilang. Bismillah, kenapa enggak? Istri saya kebetulan waktu itu kerja di Muamalat, tapi saya salut tuh, kerja di Bank Muamalat. Dari asuransi pindah ke Muamalat? Ya. Tadi ada melamar kerja di Bank Muamalat. Jadi kerja di Bank Muamalat, tamatan USU, ya kan? Dan saya yakin banyak laki-laki yang pengen mengkhidbah dia jadi istri, kan gitu kan? Ini datang anak marbot masjid, kuliah di IAIN, anak kampung pula ya kan, kerja belum jelas, kira-kira gitu kan. Orang Banjar pula lagi ya? Mungkin itu kemenangannya kan, orang Banjar itu ya kan. Karismatik kan. Jadi singkat cerita saya datang ke orang tuanya. Nah, ini yang seru, dengan uang 500.000. Wah itu jarang kejadian, saya hampir berani pastikan itu jarang kejadian. Jarang ada yang berani. Tapi mental memang udah kuat. Udah teruji kan, begitu. Saya datang, saya bilang sama ayahnya, Pak, saya sudah kenal sama Ira, anak Bapak, dan kami Bismillah pengen. Ini backsoundnya kayaknya lagu Ungu tuh ya, keluar dengan Bismillah itu ya. Ini saya bicara nih fakta. Saya pengen menjalin rumah tangga dengan Ira. Kami minta restu Bapak. Tapi saya belum punya kerja. Saya cuma punya uang 500.000 sekarang. Saya mau nikah aja sama anak Bapak. Tapi saya pastikan anak Bapak akan bahagia sama saya. Masya Allah. Tapi pertanyaan orang tua mana yang mau ngelepas anaknya? Betul. Tapi mungkin apa basic keluarga dari istri memang prinsipnya kuat terhadap perkara agama atau gimana sih? Ya relatif sih. Relatif. Relatif. Cuman saya mungkin kalau hari ini saya ditanya kalau saya jadi posisi orang tua Ira gitu ya, saya nggak akan kasih anak saya. Gitu, akan kasih. Tapi orang tuanya bilang begini waktu itu saya, Sayuti, pernikahan itu bukan cuma antara Sayuti dan Ira. Pernikahan itu antara keluarga Sayuti dan keluarga Ira, masyarakat tempat Sayuti dengan masyarakat di tempat Ira. Dan Rasul pun mengajarkan ketika ada pernikahan itu ada walimatus urusnya kan gitu kan, betul. Ada disiarkan lah gitu supaya nggak jadi fitnah. Dan itu butuh biaya. Gitu kan. Kira-kira berapa biayanya Pak? Bapak nggak tahu biayanya, tergantung kalian aja. Nah gitu. Kalau kalian putuskan Bismillah nikah, ya kalian harus pikirkan itu bagaimana caranya. Saya sempat mau mundur pada saat itu, karena saya nggak kebayang gitu dengan uang 500.000 udah pasti puluhan juta saya pikir pada saat itu. Dari mana duitnya gitu. Tapi istri saya bilang, Bismillah Bang, ketika niat kita karena Allah, jalan itu akan terbuka dengan sendirinya. Dari situ mungkin awalnya ya, kami akhirnya dimudahkan Allah menikah. Bayangkan dengan uang 500.000, awalnya saya ingat persis itu uang 500.000. Akhirnya saya datang ke orang tua saya. Saya bilang saya udah melamar ada seorang perempuan gitu ya. Orang tua langsung shock gitu kan. Saya bilang, Mak, saya nggak minta duit dari Mama, tapi saya minta satu, Mak, doa dari Mama. Tapi orang tua mana yang sanggup membiarkan anaknya kan? Dia usahakan juga kira-kira gitu. Tapi waktu itu saya bilang saya butuh doa. Alhamdulillah 4 bulan dari situ saya berhasil kumpulkan uang untuk acara walimahan kami ya. Ya nilainya mungkin saya nggak bisa sampaikan di sini ya, tapi kita bisa menggelar sebuah pesta, kemudian saya buat kamar kecil gitu untuk tempat tinggal kami, ya dari situlah mulainya. Ngontrak tuh akhirnya? Enggak, masih tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Nah kemudian saya alhamdulillah dari situ, nggak lama diterima di perusahaan Telkom Group. Oh berpindah dari asuransi ke Telkom Group? Enggak, dari asuransi tadi farmasi. Oh farmasi ya? Farmasi sebentar tapi. Dari asuransi, dari farmasi saya sempat di Erlangga sebentar, penerbit, percetakan, kemudian akhirnya diterima di PT Infomedia Nusantara ini. Di bagian Telkom, jadi seorang sales, jualan produk Kilopage. Dari situlah mulai hidup saya mulai berjalan. Nah, tapi yang poinnya di sini yang saya mau sampaikan adalah ketika saya dibesarkan di masjid, kan itu ya. Kemudian berdekatan dan bersentuhan dengan ajaran-ajaran Islam,
akhirnya di situ menguatkan saya untuk terus berada di situ. Istiqomah ya. Istiqomah. Walaupun bukan jadi penjaga masjid lagi. Iya, Kira-kira gitu. Iya. Tapi hari ini saya dipercaya juga, alhamdulillah jadi pengurus masjid. Pengurus masjid. Jadi seperti itulah kira-kira prosesnya di sana. Jadi kerja di Telkom itu kurang lebih saya 2006 ya. 2006 sampai 2017 saya memutuskan untuk keluar pensiun dini. Tapi sebelum keluar tuh saya tanya sama istri saya. Yang saya bilang, panggilannya Yang ya. Berapa kebutuhan 1 bulan? Kalkulasi dulu ya. Kalkulasi dulu. Makan, ngasih orang tua, buat kesehatan segala macam dikalkulasi sekian. Waktu itu karena saya sales ya. Sales itu kan penghasilannya unlimited tuh. Iya, betul. Gitu kan. Di luar gaji pokok ada komisi. Nah, setelah dijumlahkannya saya langsung kejar itu. Saya amankan untuk 2 tahun. Jadi kira-kira kalau saya keluar 2 tahun itu masa sekolah kira-kira ya. Sekolah bisnis. Maka keluarga saya nggak boleh terganggu. Artinya memang betul-betul prepare ya? Ya, prepare. Jadi saya nggak mau ketika saya berjuang, istri saya ikut berjuang juga sama anak-anak. Saya harus amankan mereka gitu. Jadi prinsip itulah saya jalankan. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Nah, disitulah mulai saya berbisnis. Iya. Gitu. Nah, bisnis awal apa tuh? Advertising, Alfaza Kreasi. Langsung di situ ya? Langsung di situ. Jadi ini karena memang ada pengaruhnya dengan pengalaman kerja sebelumnya atau ya, gimana? saya kan di Infomedia Nusantara Telkom Group itu produknya itu produk iklan, Yellow Pages. Kemudian Yellow Pages ini kalau pernah tahu buku kuning ya. Iya, betul. Nomor telepon. Sejarah kemudian bergulirnya waktu kemudian kan tertinggal dengan digital gitu ya. Kemudian perusahaan kita berbalik arah gitu ya. Jadi perusahaan yang memproklamirkan diri jadi the king of digital media. Jualan Videotron, iklan Videotron. Nah, di situ saya belajar. Di situ saya belajar, kenal dengan vendor-vendor gitu ya. Nah, saya lihat vendor-vendor billboard ini kok kaya-kaya kali gitu kan. Wah, luar biasa, ada Star Indonesia. Oh, berarti sebelum perusahaan-perusahaan yang otonom di daerah-daerah ini sebetulnya semuanya berkiblatnya waktu itu Telkom yang penggerak awal ya? Terkait dengan billboard itu? Agak beda, karena tapi sama-sama iklan. Kalau ini iklannya kan printing tuh. Betul. Ya, Telkom, Yellow Page. Kalau mereka itu kan bicaranya media luar ruang. Outdoor gitu. Walaupun di akhirnya PT Infomedia Nusantara ini pindahnya ke luar ruang juga, media luar ruang tapi digital kita sebutnya DOOH, Digital Out of Home, Videotron lah. Gitu. Nah, di situ saya belajar. Di situ saya belajar berbisnis. Nah, kemudian singkat cerita saya berangkat haji 2017 itu. Pulang dari situ saya memutuskan buat ikut bisnis billboard dan Videotron. Gitu. Baik. Nah, kalau ngelihat Bang sekarang nih kondisinya kan agak sedikit kekinian nih ceritanya. Terkait dengan advertising ya. Kita ngelihat kan sekarang orang sudah cenderung menggunakan smartphone sebagai fokus mata lah katakan seperti itu. Nah, opportunity-nya dengan bisnis sekarang ini gimana Bang? Artinya apakah memang masih gede peluangnya dari sisi ngelihat bahwa beriklan dengan billboard atau Videotron itu memang masih memberikan market yang gede untuk orang ketika melihat produk di sana kemudian tertarik untuk membeli produk itu, atau memang dengan kondisi di mana kadang ada Meta ya katakan seperti itu atau Google, ini gimana kondisinya sekarang berbisnis itu? Kue advertising ini kan kue iklannya besar ya. Dulu kan dia dibagi ke beberapa bidang ya, ada percetakan, ada elektronik gitu ya, ada media luar ruang gitu ya. Hari ini bertambah di digital. Betul. Nah, digital sekarang orang iklan di handphone mana-mana gitu ya. Betul. Cuman jangan lupa gitu bahwa bisnis kami ini billboard dan Videotron itu adalah di luar ruang. Jadi ketika orang dari rumah kan iklan itu sebenarnya journey ya, sebuah perjalanan gitu. Jadi ketika orang di mobil di jalan itu harus ada terpapar itu sama virus-virus itu. Cuman terjadi pergeseran. Kalau dulu pasang iklan di media luar tuh untuk meningkatkan penjualan. Hari ini bicara untuk awareness. Awareness saja ya. Brand awareness. Gitu. Jadi brand awareness itu kan menciptakan mindset. Akhirnya kalau mau beli misalnya kayak inilah beli kopi gitu kan. Orang ingat beli kopi, konsep kopi kira-kira gitu. Atau beli odol, orang nggak bicara beli odol tapi bicara Pepsodent kira-kira gitu. Itu kan mindset. Itu bangunnya dari brand awareness tadi lewat media luar ruang. Berarti level berikutnya ya. Betul. Jadi sampai hari ini masih dibutuhkan, cuman terjadi pergeseran tadi. Nah, saya dari
dari bisnis iklan inilah akhirnya bisa merambah ke usaha-usaha lainnya. lain. Karena saya dibesarkan di sini. Betul, Walaupun saya newcomer lah ibaratnya 2017 dibanding sama pendahulu-pendahulu saya gitu. Tapi masih kuenya masih enak gitu ya. Sampai akhirnya saya bisa buat pabrik gitu ya, pabrik kelapa sawit, bisa main. Ada juga perusahaan digital saya, IT Inovasi Digital namanya. Itu main di sosial media marketing gitu ya. Termasuk pembuatan website juga ya? Termasuk pembuatan website gitu-gitu ya. Ya kita pakai semua gitu. Jadi bicara iklan ya all about advertising lah kira-kira gitu. Ya karena kan memang bisa dibilang untuk beriklan di billboard atau videotron tuh biayanya cukup gede kan? Betul. Nah, gede banget. Makanya kita pengen tanya sekarang peminatnya gimana porsinya? Ya perusahaan-perusahaan besar pastinya. Perusahaan besar ya. Kalau UMKM nggak masuk ya situ mungkin ya dia akan berhitung kan mau iklan 1 bulan 40 juta, 70 juta. Ya kalau iklan di medsos sudah berapa banyak itu kan kira-kira gitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan besar kayak elektronik gitu ya, rokok. Betul. Kemudian perbankan gitu, lembaga keuangan itu masih butuh. Betul. Baik. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, kita tahu nih Bang Sayut ini punya prinsip tidak mau berhutang di bank dan menjauhi riba. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip itu tadi? Ya, kalau bisnis ini kan sebenarnya pebisnis ya, pengusaha ini kan sebenarnya ngelihatnya opportunity. Betul. Ketika ada peluang besar, kemudian kemampuan kita nggak sampai sebesar itu, kita berpikir kan bagaimana mencari hutangan gitu kan, supaya bisa kita kerjakan itu. Benar. Tapi kita jangan lupa bahwa hutang itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Maksud saya ketika kita berhutang untuk membangun bisnis atau mengembangkan bisnis, itu kan belum pasti untung. Betul. Tapi namanya hutang harus tetap dibayar. Mau susah, mau senang, hutang harus dibayar. Nah, seringkali orang-orang pelaku bisnis yang berhutang itu di situ masalahnya. Nah, saya banyak teman-teman yang dia akhirnya pinjam uang ke bank, gitu ya. Kemudian dia berharap dengan pinjam uang ke bank itu bisnisnya jadi berkembang. Tapi faktanya nggak seperti itu. Akhirnya apa? Asetnya jadi terjual, bisnisnya jadi hancur. Karena apa? Sebenarnya kalau kita balik ke konsep agama ya. Di dalam Al-Quran kan jelas sekali itu bahwa riba itu adalah sesuatu yang Allah proklamirkan ngiri. Kalau kau jadi pelaku riba, maka aku dan Rasulku akan jadi musuhmu. Perang dengan ya. Bayangkan Allah yang menciptakan dunia dan seisinya termasuk kita memproklamirkan diri jadi musuh kita. Kan luar biasa tuh. Betul. Dan saya pikir kalaupun kita berhasil, berkahnya akan bisa kita dapatkan. Itu ya dari sisi keberkahan tadi. Dari sisi keberkahan. Ada mungkin yang berhasil. Ada mungkin yang berhasil, tapi mungkin keberkahan itu nggak bisa didapatkan. Bahwa Rasulullah bilang kira-kira dosa yang paling ringan dari pelaku riba itu kan seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri. Luar biasa itu. Nah ini prinsip-prinsip ini dapatnya kapan gitu loh? Apakah memang dari sejak awal membangun bisnis atau memang sebelumnya kita cerita di belakang tadi memang istri udah support ke arah sana? Ya istri, makanya saya bilang tadi saya balik karena kita satu visi dengan istri, bagaimana menjalani hidup dan kehidupan ini muaranya kita mau masuk surga bersama, insya Allah. Masya Allah. Jadi yang kita cari kan keridoan, bukan karena amalan kita kan, kita masuk surga kan bukan karena amalan kita, betul. tapi karena Allah itu ridho sama kita. Nah tapi kita nggak akan dapat ridhonya kalau nggak punya amalan-amalan soleh kan, kira-kira gitu kan. Nah, jadi ketika kita sama-sama konsepnya adalah bagaimana kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ini dengan ridhonya Allah, maka kita mencoba sekuat mungkin untuk tetap berada di jalannya Allah. Tantangan itu ya banyak pasti. Misalnya kalau kita mau buat bisnis, modal nggak ada. Opportunity-nya udah datang gitu. Gitu. Tapi sekali lagi bahwa Allah tuh buat aturan, bukan membuat kita untuk susah. Positive thinking di situ ya. Pasti. Kita lihat kalau kita kilas balik ya, bagaimana perjuangan agama ini. Sahabat-sahabat Nabi dulu ya. Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan hartanya pada saat itu salah satu orang terkaya di Mekah ya. Betul. Demi mencari keridhaan Allah dia tinggalkan itu semua, hijrah ke Madinah. Nggak bawa apapun kan? Nggak bawa apapun. Bahkan sampai Madinah ditawarkan sama salah satu orang terkaya kan di sana, dia nggak mau. Karena apa? Mindset dia adalah Allah bilang tidak akan berubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Udah masuk ayat Al-Quran. Masuk sana kan. Dan prinsip itu yang saya ini, karena saya anak kampung kan. Betul. Saya anak kampung yang anak Jermal gitu, yang sekolah pun waktu itu payah bayar uang sekolahnya. Hari ini dikasih harta sedikit kan udah luar biasa nih. Betul. Dan dari situ saya berangkat karena Allah bilang apa?
La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Masuk di anak apanya? Anak marbotnya kan. Kalau kau bersyukur kami nikmatku tambah, tapi kalau kau ingkar, ingat ajabku itu sangat pedih. Enggak di sini nanti di sana kan kira-kira gitu. Betul. Gitu. Tapi sulit loh Bang menjumpai apa ya? Mungkin karena pengalaman-pengalaman pahit di hidup itu ya, dan pembuktian bahwa Allah itu menyertai ya kondisi kehidupan Abang tuh naik setahap itu mungkin yang membuat akhirnya istiqomah. Ketemu pula dengan pasangan yang punya frekuensi yang sama kayaknya gitu ya. Itu rezeki mungkin ya. Rezeki pasangan itu kan rezeki ya, pasangan, tetangga gitu rezeki. Betul. Kemudian circle gitu ya. Benar. Circle itu. Jadi membentuk mindset kita. Jadi kalau saya lihat agama itu mengajarkan mindset. Bang. Oke. Jadi bagaimana kita lihat peristiwa Nabi Musa ketika dikejar sama Fir'aun. Betul. Di depan ada Laut Merah, di belakang ada tentara. Udah bicara mati kan? Betul. Tapi mindset seorang Nabi Musa nggak mati, dia punya Allah. Dia bilang la tahab wa la tahzan innallaha ma'ana kan. Allah ada bersama saya katanya. Akhirnya dikasih petunjuk sama Allah kan, dilemparkan tongkat. Laut itu terbalik, itu kan nggak mungkin rasanya. Betul. Nggak mungkin, tapi mindset saya nggak mungkin ditinggalkan Allah kalau saya berada di jalan dia. Kan gitu kan. Nanti kita buka sesi ceramah kalau gitu. Tapi kira-kira gitulah. Iya. Gitu. Bisa ditangkap kalau begitu. Oke, kembali ke KBB nih. Ya. Nah, kalau saya dengar kan dapat posisi sebagai wakil ketua 2 ya. Ya anggota mungkin. Anggota ya. Wakil ketua katanya begitu. Di ekonomi kreatif benar. Ekonomi kreatif betul. Ekspektasinya apa nih Bang? Maksudnya ekspektasi itu dalam arti apa yang ditargetkan di KBB dengan potensi yang Abang punya untuk kemudian KBB ini bisa bertumbuh. Karena kan setahu saya orang-orang di KBB ini juga masuk di Porkala kalau saya nggak salah. Ya benar ya. Betul. Yang disupport sama Gubernur Sumatera Utara. Betul, dan wali kota juga. Iya, wali kota. Nah, apa kira-kira ekspektasinya nih? Ya, kami kan segini di KBB itu targetnya adalah mengangkat batang terendam katanya gitu kan. Jadi batang yang kuat tapi kalau terendam gitu nggak nampak. Jadi kita angkat itu potensinya gitu. Dan orang-orang Kalimantan ini kan basisnya adalah perantau. Oke. Dan pelaut gitu betul. Perantau, pelaut, petani kan kira-kira gitu. Jadi mereka memang survive tadi, terbiasa dengan situasi yang keras gitu ya. Dan mereka itu pejuang. Bahkan kalau saya dengar cerita dari kakek nenek saya gitu, bagaimana mereka sampai ke Medan Sumatera Utara ini kan dari proses yang tidak gampang gitu ya, proses perjuangan. Dan saya melihat potensi itu ada. Nah, akhirnya dengan Pak Haji Kholili pemilik rumah makan top 100 gitu, kita ketemu kemarin ngobrol, kita diskusi. Jadi kita mau buat pelatihan-pelatihan untuk anak-anak muda Banjar supaya bisa berwirausaha gitu. Jadi kita lihat potensi anak ini apa gitu. Kan kuliner Banjar juga juga banyak gitu ya. Menarik gitu ya. Jadi kita bisa latih itu, kemudian kita kasih pendampingan gitu ya. Setelah kita latih, kita dampingi dan kita coba buka akses permodalan gitu ya. Sekarang kan banyak CSR. Betul. Yang tidak harus hutang gitu ya. Nah, ini menarik ini ya, jalan juga ya. Iya, jadi kami itu kemarin sempat membuat sebuah konsep tapi ini lagi dimatangkan ya. Kita pengen buat pelatihan tapi bukan sekedar pelatihan. Jadi misalnya gini, kita undang anak-anak muda Banjar ini untuk mengikuti satu workshop gitu ya, seminar menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Kita gugah. Karena dalam agama sendiri kan 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di berdagang gitu ya. Kita angkat itu, kita angkat semangat untuk wirausaha karena hari ini suka atau tidak suka orientasi anak-anak itu bekerja. Betul. Kalau dia kuliah targetnya PNS gitu ya. Padahal lowongan kerja itu berapa banyak cuman dibandingkan dengan pelamarnya gitu. Jadi kalau kita bisa ngangkat itu kan potensinya bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Minimal menggeser perhatian mereka. Mindset itu kan, mindset itu. Jadi kita geser mereka jadi bagaimana menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Jadi misalnya kita adakan pelatihan, kita panggil narasumber yang kredibel, kita screening mereka, sebenarnya mereka bakatnya ada di mana untuk diusaha. Misalnya dia suka buat kuliner misalnya, kuliner apa itu misalnya? Kuliner misalnya jualan bakso. Kita panggil pedagang bakso yang sudah berhasil, kita kasih mereka untuk mentoring orang-orang ini untuk bisa menjadi seorang pedagang bakso. Setelah itu berhasil, kita cari permodalannya lewat CSR. Jadi pelatihannya itu selain melatih life skill-nya, kemudian kita akses, kita kasih pemodalannya. Modal itu bukan dalam bentuk uang, tapi misalnya butuh dia apa tuh? Misalnya bakso butuh bahan bakunya gerobak, misalnya kira-kira gitu, tepung, kira bahan bakunya kita kasih. Kemudian support sistemnya ya. Support sistemnya. Kemudian kita dampingi prosesnya, sampai betul-betul dia bisa menjadi mandiri. Luar biasa, menarik. Targetnya itu, betul. Baik.
Nah kalau kira-kira dengan kondisi usaha nih Pak, Ya. kemudian juga harus terlibat di KBB, Ya. ngatur waktunya gimana kira-kira? Kan kita bukan pekerjanya, kita ownernya. Jadi Iya, kan iya. kita ditantang untuk membuat sebuah sistem kan. Benar, Bagaimana benar, sistem itu benar. bisa bekerja tanpa kita harus di situ. Kalau kita di situ kita bekerja berarti bukan owner. Betul, betul. Gitu Tapi kan. kan ada juga memang yang agak menyita perhatian terhadap satu usaha tertentu katakan seperti itu. Ya mungkin case-nya ketika ada masalah, tapi kan nggak seterusnya ada nggak masalah seterusnya, kan gitu. Jadi ada masalah kita mungkin bisa identifikasi kan. Uniknya waktu saya masih kerja, Hmm. ketika ada masalah kita melihatnya harus helikopter view ya, Oke. lihatnya di atas. Di atas, Jadi kita bukan menjadi bagian dari masalah itu, nggak keluar kita. Betul, Jadi betul, kita harus keluar, kita lihat masalahnya apa gitu. Benar, benar. Jadi itu. Baik, menarik sekali ya. Ini plusnya jadi pengusaha itu ya. Punya waktu yang lebih dan Ya. justru bisa mengembangkan bisnis yang lain atau bahkan kita bisa kita kembangkan lagi ya. Khairun nas ampahum linnas Masya kan. Allah. Ini Sebaik-baik kok sama kayak manusia. disampaikan Bang Ihsan. Oh ya. Ada satu guru kayaknya. Baik, Bang, dari 4 bisnis yang sekarang eksis, Ya. yang kira-kira paling membanggakan dan kenapa gitu, itu bisa disampaikan ke kita kira-kira. Saya bilang di advertising karena saya dibesarkan di situ. Saya mulai dari nol, benar-benar mulai dari nol. Bayangkan misalnya mendirikan satu billboard itu kurang lebih butuh modal 300 jutaan. Mana punya uang kita segitu banyak. Gitu. Mindsetnya tadi balik lagi tuh. Kalau kita mindsetnya cari yang model gampangnya aja, jalan pintas ngutang, kira-kira gitu. Betul. Tapi saya bisa membangun satu billboard di awal tanpa hutang. Nah, kasih sedikit clue-nya kira-kira ceritanya kenapa bisa dapat akhirnya terbentuk itu. Ya, gini. Tadinya saya kerja kan di Telkom, bidang di Salesnya. digital outcome, salesnya gitu ya. Kebetulan saya waktu itu sempat di Jakarta ditugasin, dan saya masuk ke circle itu, circle pengusaha-pengusaha billboard dan videotron, kenalan kita ya, masuk ke circle itu, kemudian saling kenal satu sama lain, kemudian saya minta ke mereka, Bang, boleh nggak saya bantu jualin billboardnya Abang, videotronnya Abang? Oh boleh lah gitu. Saya dikasih harga bagus ya. Oh boleh. Kasih harga bagus gitu Mas. Misalnya waktu itu saya ingat tuh klien pertama saya Samsung. Oke. Jadi saya dikasih harganya 250 juta waktu itu di Medan. 1 titik 1 tahun. Waktu itu Samsung belinya 3 titik. Karena kurang lebih kan 750 juta tuh. Dari mana dia 750 juta? Tapi karena saya udah masuk ke circle itu, mereka ngelihat saya percaya gitu. Trustnya dapat ya. Oke, saya langsung bilang, Bang, saya nggak punya uang. Saya dapat PO. Ini Samsung 3 titik. Saya mau bayarnya back to back, Bang. Customer bayar, saya baru bayar. Nanti kalau aku kan nggak tahu customer udah bayar atau belum, kayak gitu kan. Kan dia nggak percaya dulu di awal gitu, dipancing kita. Saya bilang, Abang bisa saya kasih akses m-banking saya. Oh, itu garansinya ya? Untuk melihat bahwa uang itu masuk apa enggak. Sampai begitu. Alhamdulillah waktu itu Allah mudahkan, mereka percaya. Akhirnya saya dikasih sewa lokasi billboard mereka tanpa saya harus bayar di depan. Oh, jadi akhirnya pakai punya teman juga tadi? Pakai punya teman. Karena kan punya titik sendiri kan. Iya. Nah, nilainya waktu itu saya ingat saya jual PO-nya 1,50 miliar juta. Saya modalnya cuman 750 juta. Lumayan gede kan. 400 juta lebih gitu ya kan. Nah, selisihnya. Wah, ini bisnis menarik saya pikir. Mulailah dari situ. Jadi dari selisih uang tadi saya kumpulin, saya bangunlah billboard. Pelan-pelan. Jadi karena memang modal saya terbatas, saya sales lead lah. Jadi ada klien minta, baru saya bangun. Iya. Alhamdulillah sekarang udah berkembang. Sekarang ada berapa billboard kita? Tadi sekitar 20-an gitu billboard. Ya? Videotron 1. Jadi tadi kalau kali 300 juta maka kurang lebih ada 6 miliar. Sama Videotron tadi 1,8 lah. Nah, itulah sekarang kalau di Videotron di advertising. Ada pengembangan kemungkinan Videotron karena kan lagi tren nih sekarang. Videotron di mana-mana kayaknya mulai menjamur saya lihat. Ya, saya melihat nggak perlu terlalu banyak saya punya. Karena saya jualannya kan nasional. Titik orang jadi titik saya kan. Paham. Gitu. Karena pola itu juga kita pakai di ekspedisi ya. Ya, jadi jaringan kan. Nah, saya dari Aceh sampai Papua. Padahal iklan saya cuma billboard saya ada di Medan kan. Betul. Baru tayang saya Pegadaian di Kupang, gitu ya. Kemudian Honda di Kalimantan. Tanpa saya harus datang ke sana. Ada iklannya di Manado, di Ambon, gitu-gitulah. Jaringan kan, networking. Betul. Bahkan Rasulullah bilang kan, perbanyak silaturahmi datangkan rezeki kan gitu kan. Networking bicaranya hari ini gitu. Iya. Baik. Pertanyaan saya terakhir mungkin, karena waktu kita juga sudah. Oh ya udah sholat maghrib ya.
banyak penonton kita yang ingin memulai usaha, Ya. nah, tapi punya keterbatasan. Ya. Kira-kira apa pesan motivasi dari abang ke mereka nih? Ya, pertama Ke sana kamera. ya. Pertama, kawan-kawan yang mau mulai usaha, tentukan dulu nih, dia mau bergerak di bidang apa, passionnya dulu, Oke. apa yang dia suka. Kemudian lihat kebutuhannya atau problemnya hari ini, problem orang itu apa gitu, Iya. gitu kan. Analisa dulu, kemudian siapkan solusinya. Nah, ketika siapkan solusinya, kita bicara akses permodalannya. Bagaimana gitu akses permodalannya? Kalau kita nggak punya modal, maka kita gampang aja jadi McLaren dulu. Oke. Oh, McLaren kan? Iya. Maklar, Maklar. agen. Kita jualkan punya orang lain. Dari situ ngumpul. Kayak yang tadi ya, di Betul. situ, nah. Begitu juga Abdurrahman bin Auf pada dulu kan. Oh. Ketika dia mau mulai bisnisnya kan punya modal ya. Dia cek tuh di Madinah pada saat itu apa Di mana pasar di gitu sana, ya? di mana pasar. Kemudian pasar itu dia lihat lagi penduduknya, apa pekerjaan penduduk Madinah. Ternyata ditemukannya petani. Oke. Nah, berarti kan butuh alat-alat tani. Betul. Tapi dia nggak punya uang untuk beli alat-alat pertanian. Maka didatangi toko yang paling ramai di sana. Oh. Dia bilang, "Pak, kira-kira bahasa gini lah ya. Boleh nggak saya bantu jualin alat pertanian Bapak? Terus saya boleh nggak dapat harga yang bagus karena saya mau jual lagi." Betul. Hingga akhirnya apa? Ketika dia dapat informasi, dia kuasai lahannya, dia perbanyak jaringannya, jualan produk itu jadi gampang kan? Betul. Akhirnya dia bisa kalahkan tempat dia jualan tadi, dia buka tempat yang lebih besar. Ya. Karena apa? Dia menjual dengan prinsip-prinsip agama dan seorang pedagang yang jujur. Baik. Gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan KPP yang punya program kemitraan usaha ekonomi kreatif. Apa nih himbauannya ke teman-teman kawan-kawan orang Banjar yang ada di Sumatera Utara ya khususnya saat ini, supaya kemudian bisa merapat nih untuk register jadi member mungkin dan terlibat. Kapan kira-kira programnya itu? Ya, kita masih tertantang nih kita masih ini menunggu arahan dari ketua untuk membuat rapat kerja. Secara prinsip kita udah buat program-program dan kita sudah sampaikan ke organisasi dan alhamdulillah disambut baik. Insya Allah dalam waktu yang nggak lama lagi kita akan membuat program-program kerja yang real. Kemudian Insya Allah kita akan segera undang calon pengusaha ya, besar dari Bubuhan Banjar untuk bergabung dengan kita, dan Insya Allah akan muncul nggak lama lagi pengusaha dari Banjar yang besar juga gitu. Banyak kayaknya orang di belakang Bang Sayuti ini yang ini ya. Insya Allah. Karena memang kan kalau sedikit nih informasinya kan, kalau kita lihat dari ketika orang mendepositkan uang ke bank ya, dengan kondisi uang itu dipermodalkan atau sirkah lah dalam proses sekarang itu kan perputarannya lebih gede kan dengan bisnis begitu kan daripada hanya mendap di bank, katakan seperti itu kan. Betul, tapi kalau mau sirkah harus betul-betul lagi karena ada ilmunya juga cukup ini kan. Kita harus tahu tuh partner kerja kita orangnya seperti apa, betul. backgroundnya seperti apa. Nah, nanti gitu kita bahas khusus. Supaya apa? Supaya ini harus clear di awal saya pikir. Betul. Kalau kita mau ngajak partner untuk ini harus tahu dulu. Karena kalau kita mau menikah kan kita harus tahu dulu nih. Calon istri kita ini seperti apa. Sama dengan berpartner, kita harus tahu dulu nih partner kita seperti apa orangnya. Supaya apa? Ke depan tidak ada problem. Harapannya kan dengan sirkah ini makin erat hubungan. Masya Allah. Ya kan? Jadi, jangan gara-gara itu jadi putus tuh ya. Banyak orang yang ambil jalan pintas. Jadi udah kita join aja lah supaya bisa besar gitu. Padahal ilmunya belum ada nih. Kemudian tahu-tahu misalnya saya punya modal nih, kayak saya impas ke Bang Sofyan gitu. Dan gagal ternyata usahanya. Saya marah-marah, balikin uang saya. Itu nggak sirkah yang benar. Betul. Jadi harus belajar sama-sama punya ilmu ya. Sama-sama punya ilmu. Nah, pesan mungkin terakhir untuk penonton kita di Naira Podcast Official ya terkait dengan pengalaman panjang Abang tadi dari mulai marbot sampai menjadi miliarder. Apa kira-kira satu kesimpulan sederhana yang bisa disampaikan ke teman-teman? Jangan takut untuk bermimpi. Masya Allah. Jangan takut bermimpi. Karena mulainya dari situ. Baik. Oke, sesimpel itu ya. Baik Bang Sayuti, terima kasih banyak sudah hadir di Naira Studio Podcasting atau Naira Podcast Official susah karena masih baru channelnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dan juga pengalaman yang sangat berharga dan ini memang bukan sesuatu yang hanya sebagai lab service aja ya, tapi memang dipraktekin kan. Betul. Dan memang asam garamnya harus dilalui ya. Kalau mau cerita langsung boleh dicek tuh historicalnya ya kan. Jadi nggak ngada-ngada kan. Baik. Oke, semoga perjalanan Abang nih memotivasi banyak orang untuk sukses dengan cara yang halal dan penuh perjuangan ini bisa terus ya berlanjut karena menjadi pahala investasi juga tuh. Betul. Ngasih inspirasi ke banyak orang. Nah, buat sahabat podcaster yang nonton acara ini jangan lupa follow terus
channel kita di Naira Podcast Official di YouTube kita, atau kemudian di Facebook kita masih Naira Studio Podcasting. Dan di beberapa media sosial ada TikTok, ada apalagi Instagram kita ya. Mudah-mudahan nanti bisa saling mensupport dan memberikan informasi edukasi. Dan jangan lupa juga nih, dari salah satu produk punya Bang Sayut ini ada kopi ya, ada konsep kopi yang lokasinya di mana, Pak? Di Jalan Sepadang nomor 78. Nomor 78 ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan inspirasi kopi dari sana. Ya, bisa main-main ya. Bisa main-main ya, Di mampir. dekat pintu 4 USU di belakang Brimob ya. Berarti ini pasarnya anak kuliahan juga kali Iya, ya? anak kuliahan, betul. Masya Genzi. Allah. Genzi. Baik. Sekali lagi terima kasih, Ya, Bang. sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses Amin, selalu amin, ya. amin. Dan mohon izin, terima kasih. Saya izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.